Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tips dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang penggunaan modul dari RMA, yaitu Return Merchandise Authorization atau proses klaim pengembalian atau perbaikan. Dan biasanya dalam RMA ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan yaitu service center seperti handphone atau barang elektronik lainnya. Nah, sebagai ilustrasi materinya bisa diambil di website saya, yaitu bakatcendekia.wordpress.com. ini kemudian ke Accurate 5, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang nomor modul RMA, yaitu nomor 12. Kita klik ini, maka akan muncul materi dalam bentuk PDF seperti ini. Return Merchandise Authorization atau RMA, otorisasi pengembalian barang, yaitu terdiri dari klaim pelanggan, aktivitas proses klaim, penjualan. Dengan adanya fitur RMA ini, Anda dapat dengan mudah mencatat klaim pelanggan atas barang rusak yang diretur pelanggan, dengan mudah mencatat aktivitas atau action yang Anda lakukan atas klaim pelanggan Anda tersebut dengan merepair barang yang rusak atau mengganti barang yang rusak itu dengan jenis yang baru. Jadi nanti ada perbaikan, ada 3, yaitu di servis, tidak bisa di servis. Yang ketiga adalah ditukar karena kerusakan atau garansi. Nah, sebagai contoh ini ada pada tanggal 4, yaitu menggunakan modul RMA, yaitu klaim pelanggan. Perusahaan menerima Samsung J7 untuk diperbaiki atau servis atas nama Bapak Renaldi, alamat bla bla bla, keluhan produknya rusak sehingga tidak dapat berfungsi dan baik. Perkiraan selesai dalam 1 hari dengan menggunakan modul RMA 1. Oke, seperti itu. Saya akan minimize ini agar terlihat contohnya. Kemudian ini juga saya minimize, ini juga saya hilangkan supaya terlihat lebar. Nah, langkah pertama adalah yang tanggal, sebagai contoh adalah klaim pelanggan. Nah, kemudian RMA nya nomor sini, RMA atau bebas sesuai dengan perusahaan deh. Itu tanggalnya adalah tanggal 4 Oktober seperti ini. Kemudian ini tanggal 5 Oktober selesai, estimasi selesai. Keterangan bebas atau tulisan handphone Samsung J7. Customer name, karena ini pelanggan umum maka bisa kita klik pelanggan umum seperti ini. Nah, seperti ini. Terus habis shift to ini Bapak Rinaldi. Nah, di bawahnya juga bisa ditulis alamat seperti ini, bla bla bla. Nah, nomor barang ini sesuai dengan yang ada di item barang. Jadi pastikan bahwa ini sudah ada di item barang. Untuk hal ini adalah Samsung J7. Saya klik Samsung J7 seperti ini. Nah, ini kosongkan saja. Ini keterangan yaitu rusak. Saya titik-titik. Saya rusak display atau rusak mati atau rusak jatuh seperti itu. Terus kemudian kita ke layar. Nah, setelah ke layar seperti ini, maka ini bisa kita cetak, kita berikan ke Bapak Renaldi untuk besok datang lagi tanggal 5 atas perbaikan untuk handphone yang rusak. Jadi ini adalah sebagai tanda terima bahwa ada handphone yang diperbaiki. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya close karena sudah selesai, sudah diberikan ke Pak Rinaldi
seperti itu. Saya minimize. Kemudian pada saat ini kan proses penyelesaian, kemudian yang ketiga adalah di proses penyelesaian, proses keduanya penyelesaian. Nah, tanggal 5, jadi pada penyelesaian kita klik penyelesaian sini ya, tanggal 5 saya klik sini, entry-nya tanggal 5 seperti ini. Terus nomor RMA nya kita pilih yang kemarin, yaitu nomor 01 seperti ini. Teknisinya kita tulis misalnya Sugeng. Nah, ini ada item, ini Samsung J7. Nah, ini action yang perlu diperhatikan adalah action. Action batal artinya tidak bisa diperbaiki, handphone tersebut sama sekali rusak dan tidak bisa diperbaiki, alias kita kembalikan ke Pak Renaldi, kita informasikan bahwa handphone tersebut tidak bisa diperbaiki. Terus kemudian ada yang bisa diperbaiki. Nah, bisa diperbaiki dalam hal ini adalah bisa diperbaiki atau di repair. Kalau diganti, kita akan mengganti handphone tersebut dengan handphone yang baru. Misalnya karena dia bergaransi, Samsungnya rusak bawaan pabrik sehingga bisa diganti. Kalau misalnya kita klik ganti, maka kita harus memasukkan stok yang lama dengan stok yang baru. Yaitu kita mengambil dari stok depan. Ini misalnya dari depan kita ambil. Nah, scrapnya atau handphone yang rusak tersebut dimasukkan kemana? Ke belakang, misalnya seperti ini. Contohnya seperti itu. Terus kemudian kita simpan dan tutup, artinya kita tukar handphone yang lama dengan yang baru karena rusak dan masih bergaransi. Tetapi dalam hal ini adalah rusak dan sudah tidak ada garansinya, sehingga ada beberapa spare part yang diganti atau ada jasa servisnya. Dalam hal ini adalah actionnya adalah diperbaiki. Dan ini abaikan saja karena ini akan tetap berwarna abu-abu, tidak bisa diapa-apakan kalau di servis perbaiki. Nah, dalam servis itu diperbaiki, kita tidak bergaransi akan dikenakan biaya servis atau servis, kena servis yaitu 550 termasuk PPN dan dibayar tunai saat pengambilan barang. Nah, ini adalah kita klik yang di sini. Kita cari jasa servis. Nah, kuantitasnya 1 piece. Oke, setelah itu kita ke preview. Nah, pada saat preview ini biasanya di customer service akan memberikan ke pihak Bapak Renaldi untuk membayar dulu ke kasir atas jasa servis tersebut, seperti itu. Atau di bawahnya juga misalnya menggunakan spare part apa, di sini tulis spare part apa, spare part A, spare display atau apa yang ada di dalam menggunakan servis itu, kemudian jasa servis ikut. Hanya pada saat ini adalah hanya jasa servisnya saja, yaitu untuk 1 piece. Kita simpan dan tutup. Setelah di print diberikan Pak Renaldi, kemudian diminta untuk ke kasir. Sudah simpan dan tutup seperti itu. Kemudian ini adalah untuk kasirnya, dia membuat faktur penjualan. Dia klik ini, kemudian klik ini, pelanggannya adalah pelanggan umum. Kemudian ini nomornya, tanggalnya adalah tanggal 5. Seperti ini juga tanggal 5. Seperti ini. Kemudian kita pilihnya adalah di sini adalah pilih klaim pelanggan. Kita klik ini, kita klik yang pilihan yang tadi RM nomor 1. Ah, kebetulan di sini harganya 150, tetapi di sini dibebankan 550. Kita ganti menjadi 550. Seperti itu. Nah, ini adalah termasuk PPN ya. Termasuk PPN berarti kita bisa klik di sini. Kita bisa klik di sini termasuk PPN. Nah, gitu. Seperti ini, kemudian kita ke layar. Nah, ini adalah sales invoice-nya. Kemudian setelah invoice kita terima pembayaran secara cash, yaitu kita ke terima bayaran.
Nah, ini terima secara cash, masih kas kecil. Ini pembayaran tanggal 5, ini juga tanggal 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, sudah paid. Nah, ini bisa di print ke pihak Bapak Rinaldi bahwa sudah ada pembayaran. Setelah ada pembayaran, kemudian mengambil handphonenya yang ada di customer service. Seperti itu. Laporannya pun bisa dilihat, yaitu laporan raca seperti ini. Tanggalnya tanggal 31 Oktober. Nah, seperti ini. Ada kas kecil, ada VAT nya 50, ada labanya 500. Terus kemudian kita lihat laba rugi seperti ini. Oh, salah modifikasi, tanggalnya tanggal 1 Oktober. Nah, seperti ini. Pendapatan jasa Rp500.000. Ya, kalau ini adalah untuk repair. Aktivitas ini dapat juga digunakan untuk pertukaran barang atau mengganti barang yang tidak sejenis, dan dapat juga digunakan untuk aktivitas servis suatu barang. Jadi modul ini biasanya digunakan oleh customer service atau service center suatu perusahaan elektronik seperti handphone, AC, HP, kulkas, dan lain-lain yang membutuhkan garansi atau jaminan suatu barang. Ya, demikianlah informasi video tutorial tentang penggunaan untuk RMA, yaitu Return Merchandise Authorization. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.